Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Baiklah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai teori bahasa linguistik. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu tentang teori bahasa linguistik. Untuk bahasan yang pertama itu menurut Ferdinand de Saussure memandang linguistik sebagai suatu perilaku, tuturan dan bahasa bersifat konvensional sebagai suatu hasil dari kebiasaan yang telah menjadi konvensi dalam masyarakat. Sedangkan menurut Chomsky memandang linguistik sebagai suatu kemampuan atau kompetensi yang dibawa manusia sejak lahir dan terdiri dari struktur-struktur yang bersifat universal. Untuk pembahasan selanjutnya tentang teori tradisional, penyelidik hingga saat ini masih belum mencapai kesepakatan tertinggi tentang asal-usul bahasa. Diskusi tentang asal-usul bahasa sudah dimulai ratusan tahun lamanya. Teori lain disebut Yoheiho teori. Teori ini menyimpulkan bahwa bahasa pertama lahir dalam suatu kegiatan sosial, misalnya ketika mengangkat sebatang kayu besar bersama-sama secara spontan seluruh ucapan tertentu karena terdorong gerakan otot. Ucapan-ucapan tersebut lalu menjadi nama atau pekerjaan itu, seperti navel atau angkat, resti atau diam dan sebagainya. Selain pendekatan tradisional, terdapat juga pendekatan modern. Teori-teori yang lahir dengan pendekatan modern tidak lagi menghubungkan Tuhan atau dewa sebagai pencipta bahasa. Para ahli antropologi menyoroti asal-usul bahasa dengan cara menghubungkan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Dari sudut pandang para antropologi, disimpulkan bahwa manusia dan bahasa berkembang bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia menjadi Homo sapiens juga mempengaruhi perkembangan bahasanya hingga akhirnya manusia mempunyai kemampuan berbicara. Selain pendekatan-pendekatan yang telah kami jelaskan sebelumnya, terdapat juga aliran-aliran yang membahas tentang teori bahasa linguistik. Untuk aliran yang pertama itu aliran strukturalisme. Aliran strukturalisme muncul pada abad 19 dan dipelopori oleh Ferdinand de Saussure di Eropa. Menurut pandangan beliau, bahwasanya strukturalisme itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu pemerolehan kebiasaan, selanjutnya sesuatu yang diucapkan karena bahasa lisan, selanjutnya memiliki aturan tersendiri, selanjutnya mencakup aturan yang saling menyempurnakan, selanjutnya mengalami perubahan dan perkembangan, selanjutnya membenarkan dan menerima bahasa adalah pengatur asli. Selanjutnya pertukar pikiran dan pendapat serta berkomunikasi. Selanjutnya teknik penelitian yang digunakan dalam bidang ilmu eksakta sama dengan teknik penelitian bahasa. Adapun aliran yang kedua yaitu aliran transformasional generatif. Aliran ini adalah salah satu aliran linguistik yang berasumsi bahwa pembelajaran bahasa adalah sebuah proses pembentukan kaidah, bukan sebagai pembentukan kebiasaan, seperti yang diyakini oleh aliran strukturalisme dan didukung oleh aliran behaviorisme. Aliran ini dipelopori oleh Noam Chomsky yang lahir tahun 1928 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia lahir di tengah keluarga Yahudi radikal keturunan Rusia. Ayahnya William Chomsky merupakan seorang ahli bahasa Yahudi yang terkenal.
Selain dari kita memahami tentang pendekatan dan aliran-aliran sebelumnya, terdapat juga teori linguistik fungsional. Fungsionalisme adalah gerakan linguistik yang beranggapan bahwa struktur fonologis, gramatikal, dan semantik ditentukan oleh fungsi yang dijalankannya dalam masyarakat, bahwa bahasa itu sendiri mempunyai fungsi yang beraneka ragam. Dari teori linguistik fungsionalisme itu memiliki konsep utama. Di antaranya yang pertama yaitu analisis bahasa melalui dari fungsi ke bentuk. Yang kedua, sudut pandang pembicara menjadi perspektif analisis. Yang ketiga, deskripsi yang sistematis dan menyeluruh tentang hubungan antara fungsi dan bentuk. Yang keempat, pemahaman atas kemampuan komunikatif sebagai tujuan analisis bahasa. Yang kelima, perhatian yang cukup pada bidang interpretasi, misalnya sosiolinguistik, dan penerapan linguistik pada masalah praktis, misalnya pembinaan bahasa. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.